Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Afrisa dengan NIM 4114230055 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Nafianti Jafri, SPDI, MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran. Baik, yang pertama itu konsep paradigma Quran dalam merespon perkembangan sains dan teknologi. Konsep paradigma dalam merespon perkembangan sains dan teknologi dalam konteks Al-Quran dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif. Pertama, Al-Quran sebagai sumber wahyu ilahi memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang dapat membantu umat manusia dalam memahami dan menghadapi perkembangan sains dan teknologi. Kemudian, Al-Quran mengajarkan pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan hikmah dan kebijaksanaannya, dan manusia diberi tanggung jawab untuk mempelajari dan memahami ciptaannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, seperti dalam ayat berikut. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tetapi tanda-tanda dan peringatan tidak berguna bagi kaum yang tidak beriman. Quran Surah Yunus ayat 101. Kemudian, yang kedua, Al-Quran juga memberikan prinsip-prinsip etika dan moral yang harus dipegang teguh dalam pengembangan dan penerapan sains dan teknologi. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan, kebenaran, dan keseimbangan dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, dalam pengembangan teknologi, prinsip-prinsip seperti keadilan, kebebasan, dan kemanfaatan bagi umat manusia harus dijunjung tinggi. Kemudian, yang ketiga, Al-Quran juga memberikan panduan dalam menghadapi dilema etis yang mungkin timbul dalam perkembangan sains dan teknologi. Misalnya, dalam bidang biotika, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip yang mengatur tentang kehidupan manusia seperti hak hidup, hak privasi, dan tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, penting untuk diingat bahwa Al-Quran bukanlah buku ilmiah yang memberikan penjelasan rinci tentang semua aspek sains dan teknologi. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum yang dapat diaplikasikan dalam konteks perkembangan sains dan teknologi. Oleh karena itu, dalam merespon perkembangan sains dan teknologi, umat Islam juga perlu menggabungkan pengetahuan dan pemahaman ilmiah dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran untuk mencapai keselarasan agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian, paradigma Quran dalam menyelesaikan masalah. Paradigma Al-Quran dalam menyelesaikan masalah sebagai kitab suci dalam Islam menyajikan paduan etika, moral, dan hukum. Bagi umat muslim, paradigma Quran dalam menyelesaikan masalah melibatkan penerapan ajaran-ajaran Al-Quran sebagai sumber penunjuk utama. Prinsip-prinsip moral dan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran digunakan sebagai landasan untuk mengatasi masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.